Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya berada di kebun cabai rawit ori saya. Ini tepat berusia 52 hari setelah tanam. Ini yang di lokasi yang sering saya post ya. Yang saya post perkembangannya. Dan untuk sekarang itu perkembangannya seperti ini. Ini memang kondisi seperti ini belum saya kasih ajir ya, karena memang belum sempat ya. Ini bisa dikatakan cabai saya itu kurang perawatan. Jadi banyak yang roboh seperti ini. Dan seperti biasa ya, untuk kondisi di musim hujan sama dengan cabai saya yang kemarin itu, di sini juga terkena bercak daun. Ini niatnya sih mau saya kasih ajir ya. Ini yang terkena bercak daun ini. Dan ini rumputnya istimewa banget. Untuk kondisi cabenya sudah mulai kelihatan berbunga ya, pada pentil seperti ini. Cara bahasa Jawa itu kue pentil ya. Seperti ini. Tuh. Ini juga. Ini di cabang yang pertama mengalami kerontokan, wajar ya. Di cabang pertama mengalami kerontokan itu udah wajar dalam budidaya cabai. Ini di sebelah sini memang kondisinya nggak sesubur yang di sebelah sana. Nah, sebelah sana kan subur ya. Kalau yang di sebelah sini sedikit ini ya, ini kurang subur ya, seperti ini. Ya karena memang kurang perawatan. Dan ya semoga saja besok hasilnya untuk buahnya bisa bagus, yang maksudnya nggak mengalami kerontokan ya, walaupun kondisinya nggak begitu tinggi. Kalau buahnya maksimal kan alhamdulillah seperti itu ya. Nah, namun di sebelah sana itu udah mulai rimbun lagi ya. Ini sedikit sih di sebelah sini. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian yang saya lakukan ya untuk mengatasi penyakit-penyakit di musim hujan ya, khususnya jamur ini, bercak daun. Nah, bercak daun ini soalnya kalau dibiarkan ini bisa mengakibatkan menjadi busuk batang. Contohnya ini, kelihatan nggak ya? Nah itu coklat-coklat itu kan mengalami kebusukan. Ini memang karena telat penanganan ya. Ini mumpung saya sudah mulai slow, jadi saya akan melakukan penyepraiannya intent lagi ya. Nah, penyepraian kali ini saya akan melakukan pengendalian pengendalian bercak daun dan pengendalian hama-hama penghisap daun ya, seperti trips dan yang lain-lain. Obat apa yang saya gunakan? Kita langsung saja menuju ke tempat pengoplosan. Oh ya, saya melakukan pengoplosannya itu di rumah ya. Kita langsung saja menuju ke rumah untuk melakukan pengoplosan pestisida yang saya gunakan. Baik sedulur, ini saya akan melakukan penyemprotan yang ke-11 ya, yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Penyemprotan kali ini saya akan tujukan untuk melakukan ya seperti biasa lah, penyemprotan perawatan, karena cabai saya juga terkena bercak daun ya. Biasa kondisi penyakit di musim hujan. Nah, penyemprotan yang ke-11 kali ini, selain untuk mengatasi jamur, karena bercak daun itu disebabkan oleh jamur, saya juga akan sekalian mengatasi hama ya. Nah, untuk penyemprotan yang ke-11 saya akan menggunakan untuk pertama yang insektisida ya. Insektisida saya menggunakan bahan aktif abamectin. Kalau biasanya saya menggunakan abamectin itu dengan merek dagang Bestcrimex, sekarang saya menggunakan Abacell karena kebetulan yang Bestcrimex itu baru habis. Nah, intinya sama, bahan aktifnya itu abamectin itu. Jelas ya. Cuman yang membedakan, kalau Bestcrimex itu 36 gram per liter, kalau ini 18 gram per liter. Nah, insektisida ini ditujukan untuk mengatasi kutu-kutuan ya, khususnya kutu trip. Kalau saya pribadi itu untuk mengatasi kutu trip. Nah, insektisida ini bagus untuk
tanaman cabai karena nggak menimbulkan efek kaku pada daun. Jadi insektisida ini abamectin itu umum sekali digunakan oleh para petani cabai. Gitu ya. Cuman untuk harga insektisida berbahan aktif abamectin itu relatif mahal daripada bahan aktif yang lainnya. Tapi kalau untuk merek dagang Basil itu bisa dikatakan murah daripada merek dagang lainnya yang berbahan aktif abamectin, seperti itu ya. Jelas biasa untuk penyemprotan abamectin bisa menggunakan 10 mili sampai 15 mili per tangkinya untuk tangki 16 liter. Ya, seperti itu ya. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan fungisida, di mana fungisida itu sekarang saya akan menggunakan fungisida sistemik dengan bahan aktif azoxystrobin difenoconazole dengan merek dagang Tandem. Kalau kalian perhatikan, saya biasanya menggunakan bahan aktif azoxystrobin difenoconazole itu merek dagangnya kalau nggak Amistar Top ya Galaxy. Cuman sekarang saya ganti merek dagang karena saya nggak saklek ya, nggak ya intinya nggak terpaku sama merek dagang, yang penting bahan aktifnya. Nah, sekarang saya akan menggunakan Tandem, di mana fungisida ini bersifat sistemik ya. Fungisida sistemik protektif dan kuratif. Artinya fungisida ini bisa untuk mengobati, nggak cuma mencegah ya. Ini berbentuk pekatan berwarna putih ya. Nah, seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwasanya kondisi tanaman saya itu terkena bercak daun. Bercak daun itu sudah berkali-kali dispray menggunakan fungisida kontak ya, atau yang biasa saya gunakan Mancozeb dan chlorothalonil. Cuman karena curah hujan di sini yang sangat tinggi, jadi itu sudah kurang efektif ya menggunakan fungisida itu. Makanya saya untuk penyemprotan kali ini memutuskan untuk menggunakan fungisida berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Nah, itu juga karena saya kemarin itu jarang melakukan penyemprotan ya, sampai akhirnya kondisi tanaman saya itu terkena penyakit bisa dikatakan parah daripada kondisi tanaman saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin kalau kalian melakukan penyemprotannya sama dengan saya, cara perolingannya dan penyemprotannya itu intens, mungkin nggak mengalami kondisi tanaman seperti saya, karena saya itu kemarin sebelum penyemprotan kalsium itu 2 minggu atau bahkan lebih nggak saya semprot, makanya akhirnya tanamannya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk fungisida berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, kalian juga nggak harus menggunakan merek dagang Tandem. Di toko bertani itu banyak merek dagang yang bahan aktifnya seperti ini. Contohnya yang saya sebutkan tadi, Amistar Top, Galaxy, atau merek dagang ini sendiri, atau mungkin Biostar itu juga sama, atau mungkin Corona itu ya dari DGW, itu juga bahan aktifnya sama. Tergantung kalian mau menggunakan yang mana, cari saja di tempat kalian yang mudah ditemukan. Untuk fungisida ini, walaupun di petunjuk penggunaan itu nggak ada keterangan untuk cabai, tapi ini fungisida bisa digunakan untuk tanaman apa saja. Nah, untuk dosisnya itu udah tertera. Dosis dalam fungisida ini 1 ml per liter. Jadi untuk tangki 16 liter bisa gunakan ya 15 atau 16 ml ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan 10 sampai 15 ml. Itu seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya dari fungisida ini. Fungisida sistemik protektif kuratif berbentuk pekatan suspensi yang larut dalam air berwarna putih untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi, kakao, dan jagung. Walaupun keterangannya cuma 3 tanaman, tapi pada kenyataannya untuk tanaman cabai, tanaman tomat, dan tanaman yang lain-lain itu juga bisa. Ini fungisida bisa untuk menyembuhkan. Kalau saya biasanya, kalau di tanaman cabai yang dulu itu, ini untuk mengatasi busuk batang. Dan praktek di lapangan saya untuk mengatasi busuk batang itu alhamdulillah bisa sembuh dengan fungisida ini. Seperti itu ya. Nah, dan selain itu saya juga akan
menambahkan hormon nanti ya. Ya walaupun tanaman saya itu sudah ada beberapa yang berbuah walaupun masih kecil-kecil ya. Dalam artian nek cara basa Jawane iki wis pentil ngono ya. Tapi saya masih menggunakan hormon vegetatif ya. Di mana merek dagangnya itu ABC. Ini untuk vegetatif. Saya belum menggunakan hormon generatif karena ya untuk kondisi bunganya itu belum begitu ramai, belum begitu serempak. Nah, seperti biasa hormon ini nanti digunakan itu 15 ml per 16 liter air atau per tangki. Itu sudah jelas ya keterangannya ya. Hormon ini sih pengalaman saya itu bagus. Kalau semisal kalian gak mempunyai hormon seperti ini, tapi kalian punya CPT, gunakanlah CPT. Gak harus sama dengan saya. Yang penting kalian paham tanamannya itu membutuhkan apa sih, seperti itu ya. Oke, saya ulangi, pada penyemprotan kali ini saya akan menggunakan yang pertama insektisida itu dengan bahan aktif apamectin, dosisnya itu 10-15 ml, dan yang kedua itu fungisida azoxystrobin difenoconazole, merek dagangnya itu Tandem, dosisnya itu ya 15 ml ya. Dan yang ketiga saya akan menggunakan hormon ABC. Nanti dosisnya di sini sudah tertera 15 ml per tangki. Dan jangan lupakan nanti tambahkan perekat prime stick ya dengan dosis 20 ml per tangki. Mungkin sampai sini saja ya penjelasan video kali ini. Jangan lupa tonton terus channel saya dan tunggu video selanjutnya. Dan saya mohon maaf karena memang kemarin kesibukan saya, jadi saya jarang sempat bikin video, juga saya jarang merawat cabai kemarin ya, karena memang benar-benar gak sempet ya. Oke, tunggu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.